Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dari Prodi S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuan Kutambusai. Saya akan menjelaskan tentang salah satu teori dalam matematika. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang psikologi pembelajaran matematika. Salah satu ciri pembelajaran matematika masa kini adalah penyajiannya didasari oleh teori psikologi pembelajaran yang pada saat ini sedang populer dibicarakan oleh para pakar pendidikan. Pembicaraan mengenai pembelajaran matematika di sekolah tidak akan pernah bisa terlepas dari teori psikologi yang mendasarinya. Ya, mungkin saja dapat diibaratkan seperti rasa manis yang melekat pada gula. Jika sifat manisnya hilang, bukan lagi gula namanya. Sebaliknya, kita melepaskan psikologi pembelajaran, maka segala aktivitas yang kita lakukan bukan lagi sebagai proses pembelajaran. Pembelajaran adalah proses pembentukan diri peserta didik untuk menjadi manusia yang seutuhnya, sehingga tidak sepantasnya melalui trial and error. Siswa adalah manusia yang sedang mengembangkan diri secara utuh dan tidak boleh dianggap sebagai kelinci percobaan. Materi yang disajikan dalam pembahasan ini akan membahas mengenai aliran psikologi tingkah laku. Bagi guru atau calon guru matematika, mempelajari pembahasan ini akan sangat berguna dalam mengembangkan profesionalisme dirinya sebagai seorang guru matematika. Karena dengan menguasai materi ini dan aplikasinya akan meningkatkan pula wawasan dan pengetahuan untuk melaksanakan proses pembelajaran matematika di dalam kelas. Tidak hanya tingkat kedalaman konsep dan keluasan materi yang akan diberikan kepada siswa yang harus disesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Cara penyampaian pun demikian juga seharusnya. Guru harus mampu mengetahui tingkat perkembangan mental siswa dan bagaimana pembelajaran yang harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan perkembangan tersebut. Pembelajaran yang tidak memperhatikan tahap perkembangan mental siswa kemungkinan besar akan menyebabkan siswa merasa kesulitan, karena apa yang disajikan tidak sesuai dengan kemampuan menyerap bahan ajar. Teori dalam matematika itu yang pertama yaitu teori ensemble. Teori ini terkenal dengan belajar bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Tokoh yang mengemukakannya adalah David Ausubel. Ia pun membedakan antara belajar menerima dengan belajar menemukan. Pada belajar menerima, bentuk akhir dari yang diajarkan itu diberikan. Sedangkan pada belajar menemukan, bentuk akhir dari yang diajarkan itu harus dicari oleh siswa. Ausubel juga membedakan antara belajar menghafal dan belajar bermakna. Belajar menghafal ialah belajar melalui menghafal apa saja yang telah diperoleh. Sedangkan belajar bermakna ialah belajar untuk memahami apa yang sudah diperolehnya, kemudian dikaitkan dan dikembangkan dengan keadaan lain sehingga belajarnya lebih mengerti. Selanjutnya, Ausubel juga mengemukakan bahwa ekspositori adalah metode mengajarkan yang paling baik dan bermakna. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil penelitiannya, bahwa baik belajar menemukan maupun belajar menerima dengan keduanya dapat menjadi belajar menghafal atau bermakna. Yang kedua, teori Gagne. Berdasarkan pendapat Robert M. Gagne, dalam matematika itu terdapat dua objek yang bisa diperoleh oleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tak langsung. Objek langsung yang diperoleh oleh siswa yaitu yang pertama fakta. Fakta adalah objek matematika yang tinggal menerimanya. Misalnya, ruas garis, angka, sudut, dan simbol atau notasi matematika lainnya. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan untuk memberi jawaban dengan cepat dan benar. Yang ketiga, konsep. Konsep adalah ide abstrak yang memungkinkan kita mengelompokkan benda-benda ke dalam contoh dan non-contoh. Yang keempat adalah aturan atau prinsip. Merupakan objek yang paling abstrak, dapat berupa sifat, dalil, atau teori. Sedangkan yang termasuk objek tak langsung yaitu yang pertama, kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah. Yang kedua, kemandirian dalam belajar dan bekerja. Yang ketiga, bersifat positif dalam matematika.
Yang keempat, mengetahui bagaimana semestinya belajar dan sebagainya. Menurut Gagne, belajar dapat dikelompokkan menjadi 8 tipe belajar. Yang pertama yaitu belajar isyarat, yakni belajar sesuatu yang tidak pernah diniatkan atau disengaja sebagai akibatnya suatu stimulus yang dapat menimbulkan realisasi emosional. Misalnya, perasaan senang terhadap matematika karena sikap gurunya yang menyenangkan. Yang kedua, stimulus atau respon, yaitu belajar yang diniati dan responnya bersifat jasmania atau fisik. Misalnya siswa meniru guru menyanyikan sebuah lagu dan setelah guru mengucapkannya. Yang ketiga, rangkaian gerak, yakni perbuatan jasmani yang terurut dari dua kegiatan stimulus atau respon, atau mungkin saja lebih dari kedua kegiatan. Misalnya melukis lingkaran dengan menggunakan jangka, mengukur panjang meja dengan mistar, atau mengendarai sepeda. Yang keempat, rangkaian verbal, yaitu perbuatan lisan terurut dari dua atau lebih kegiatan stimulus atau respon. Misalnya menyatakan atau mengemukakan pendapat mengenai suatu konsep. Yang kelima, membedakan, adalah belajar memisahkan rangkaian yang bervariasi. Misalnya jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudut, yaitu lancip, siku-siku, dan tumpul. Yang keenam, pembentukan konsep, adalah belajar melihat dan mengenal sifat bersama benda konkret atau peristiwa untuk dijadikan suatu kelompok. Belajar ini pun sering kali disebut dengan belajar pengelompokan. Yang ketujuh, pembentukan aturan. Pada tipe belajar ini, siswa diharapkan mampu memberikan respon terhadap semua stimulus dengan segala macam perbuatan. Kemampuan di sini terutama adalah kemampuan menggunakannya. Misalnya, siswa dapat menyebutkan rumus Pythagoras dan dituntut juga untuk mampu menggunakan rumus tersebut. Yang kedelapan, pemecahan masalah, yaitu belajar yang lebih tinggi kedudukannya dan lebih kompleks daripada pembentukan aturan. Sesuatu merupakan masalah bagi seseorang jika sesuatu itu yang pertama bersifat baru, yang kedua sesuai dengan kondisi mental atau orang yang memecahkan masalah, yang ketiga memiliki pengetahuan prasyarat. Dalam pemecahan masalah, Gagne berpendapat ada 5 langkah yang harus ditempuh. Yang pertama yaitu menyajikan masalah dalam bentuk yang lebih jelas. Yang kedua, menyatakan masalah dalam bentuk yang operasional atau dapat dipecahkan. Yang ketiga, menyusun hipotesis-hipotesis alternatif dan produser kerja yang diperkirakan baik untuk diperlukan dalam memecahkan masalah. Yang keempat, menguji hipotesis dan melakukan kerja untuk mengetahui hasilnya, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, uji instrumen, dan lain-lain. Yang kelima, memeriksa kembali hasil yang diperoleh dan mungkin memilih alternatif pemecah masalah yang terbaik. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah dan kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.